Shalom jemaat KMDM yang ada di rumah, bertemu lagi kita di ibadah di bulan Januari di tahun yang baru. Kita bersama-sama akan menyiapkan hati kita, diri kita untuk bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Bapak di surga, terima kasih buat tahun yang baru, buat sukacita yang baru di bulan yang baru. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu baru setiap hari bagi hidup kami. Dan kami siap untuk beribadah pada kesempatan hari ini. Biarlah kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap rumah dimanapun kami berada. Hati kami mengundang hadirat Tuhan, menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Mari sama-sama nyanyikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku semuanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi, syukur bagi Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebentar kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kita tetap menyembah, tetap memuji dalam hadirat Tuhan. Rasakan kasih Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap nafas hidup kita. Betapa ajaib. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu, buat setiap kasih-Mu dalam hidup kami, buat penyertaan Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan,
kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Mari kita sama-sama angkat pujian. Dan ku angkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Yesus, Yesus, Kau sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kehidupanku. Amin Yesus. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Dan ku angkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Dan Yesus, sahabatku, kan ku angkat wajah, ku angkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus, sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus, sahabatku. Yesus, Kau sahabatku. Kau tak pernah tinggalkanku. Kau selalu ada bagiku.
pernah ku sendiri, dan ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat Engkau yang gak pernah ninggalin kami sedetik pun. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, Engkau tetap Allah yang setia. Engkau tetap Bapa yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari hati Tuhan. Untuk memberkati kami, memberkati jemaat yang ada di rumah dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami tetap mengundang hadirat-Mu Tuhan, memenuhi hati kami, memenuhi ruangan kami dimanapun kami berada. Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami kembalikan segala hormat, pujian, dan segenap pujian kami bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat KMDM. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Saya mendapat tema Happy Parents, Happy Kids. Berbicara tentang parent dan kids, itu berbicara tentang keluarga. Keluarga adalah lembaga yang pertama kali berada di dunia yang langsung diciptakan oleh Tuhan. Jadi, buat saudara-saudara sekalian, jangan pernah bermain-main dengan yang namanya keluarga. Jangan pernah bermain-main dengan pernikahan. Karena sekali lagi, kalau Anda bermain-main, Anda sedang berurusan dengan pembuatnya, Tuhan langsung. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan keluarga, Tuhan menciptakan suami istri dan begitu juga dengan keturunan. Itu bukan semata-mata hanya untuk memenuhi bumi. Tuhan menciptakan keluarga itu berguna untuk memproses setiap pribadi untuk menjadi karakter seperti Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dalam keluarga kita? Jangan jadikan masalah itu sebuah persoalan yang besar. Jangan jadikan sebuah percecokan dalam rumah tangga itu masalah yang besar. Anak yang mungkin tidak bisa diatur, mungkin anak yang begitu pendiam, jangan jadi sebuah masalah yang besar. Karena di dalam keluarga Tuhan mau setiap pribadi di dalam keluarga itu dibentuk atau diproses oleh Tuhan. Karena di dalam keluarga, saudara-saudara, di sana harus ada kasih. Di dalam keluarga itu harus bisa mengampuni. Di dalam keluarga itu harus bisa menerima satu dengan yang lain. Di dalam keluarga itu kita harus bisa mengendalikan diri. Bagaimana keegoisan kita masing-masing itu harus diredam, supaya kita bisa saling mengerti satu dengan yang lain, dengan pasangan, dengan anak, begitu juga dengan anak, dengan orang tua. Tuhan memiliki maksud yang sangat luar biasa dalam membentuk keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan pengen engkau diproses dari keluargamu. Karena kalau kita berbicara tentang keluarga, banyak sekali proses yang harus kita alami. Bagaimana kita bisa menjadi pemersatu antara keluarga suami dengan keluarga istri. Kita menjadi pendamai di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang keluarga, banyak sekali kalau saya konseling gitu berkata, apa sih tujuan menikah? Untuk bahagia, untuk menggenapi firman Tuhan.
Ya, betul. Tujuan setiap manusia untuk berkeluarga adalah supaya bahagia. Tetapi pada kenyataannya banyak masalah-masalah keluarga yang membuat itu malah cenderung tidak membuat manusia itu berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian pasti sudah mengerti. Bagaimana di keluarga itu bisa merasakan yang namanya emosi, tetapi harus tetap mengasihi. Bagaimana di keluarga itu kita bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Keinginanku belum tentu menjadi keinginannya. Keinginan pasangan kita. Keluarga itu sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan di dalam Efesus 5 ayat 22, di situ katakan analogi yang dipakai oleh Paulus, analogi yang dipakai oleh firman Tuhan, itu tentang keluarga. Analogi antara Kristus dengan jemaat, itu dianalogikan seperti keluarga. Kristus sebagai kepala, jemaat sebagai keluarganya, tubuhnya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca di dalam Efesus 5, silakan. Di situ analogi yang dipakai adalah hubungan antara Kristus dan jemaat itu keluarga. Itulah pentingnya keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah di dalam keluarga kita bisa saling mengerti. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sedang nonton ibadah ini dan ada istri, ada suami atau mungkin ada anak, bilang deh sama sampingmu, kamu dipakai Tuhan loh untuk memproses aku. Ngomong sama suami, suami, kamu dipakai Tuhan loh untuk memproses aku. Suami ngomong sama istri, sayang, kamu dipakai Tuhan loh untuk memproses aku. Kalau berbicara tentang keluarga, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan, iblis itu paling senang menghancurkan keluarga. Iblis, bagaimana kita tahu pelayan-pelayan, mungkin pendeta-pendeta besar, ketika pelayanannya tidak sedikit juga mereka hancur dalam berumah tangga atau keluarga. Dan disitulah titik di mana iblis menyerang. Hati-hati. Karena ketika keluarga hancur, pelayananmu yang kau rintis, karismamu ataupun bisnismu yang kau rintis itu akan hancur seketika ketika keluargamu hancur. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar bersama-sama bagaimana sih supaya orang tua itu bahagia tetapi anak juga bahagia. Jadi ada keseimbangan. Jangan menjadi orang tua yang penting pasanganku, aku dengan suami atau aku dengan istri itu bahagia, kita tidak mikirin anak. Yang namanya keluarga itu kesatuan dan kita mau berbahagia bersama. Dan pada saat ini kita belajar bukan tentang hal-hal praktis atau bagaimana caranya menyenangkan suami atau bagaimana cara menyenangkan istri atau bagaimana menyenangkan anak, begitu juga anak bagaimana menyenangkan orang tua. Kita nggak akan belajar hal-hal praktis, tapi kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan bagaimana ini menjadi dasar supaya keluarga itu bahagia. Kalau ngomongin harus menyenangkan pribadi, lepas pribadi atau keinginan setiap orang itu berbeda-beda. Standar bahagianya orang itu berbeda-beda. Kita nggak bisa memaksakan standar kesukaanku, kebahagiaanku itu kepada istri saya. Karena istri saya memiliki kebahagiaan yang berbeda juga. Tetapi kita mau lepaskan itu semua, kita mau belajar dasarnya dulu. Bagaimana keluarga itu bisa diberkati dan bahagia. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Mazmur 128 ayat yang pertama, saya akan bacakan. Ini ayat yang sangat terkenal, berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah.
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Di sini perikopnya diberi judul berkat atas rumah tangga, atau bisa dibilang berkat atas keluarga. Dan di awal-awal, di ayat yang pertama adalah berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari sini kita bisa belajar bersama. Yang pertama, yang dianggap bahagia itu bukan berbahagialah orang keluarga yang memiliki rumah. Berbahagialah orang yang memiliki keturunan banyak. Berbahagialah orang yang memiliki aset sangat melimpah. Bukan. Dan berkat dalam rumah tangga yang dikatakan berbahagia itu bukan tentang materi. Di sini dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Karakter yang dimiliki itu yang membuat kita bahagia. Bukan tentang materi yang kita miliki, tetapi karakter yang kita miliki. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, yang kedua adalah yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadi untuk mendapat sebuah kebahagiaan itu bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan, atau bukan berbicara tentang apa yang kita miliki, harta benda apa yang kita miliki. Firman Tuhan pada saat ini berbicara, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang jalannya menurut yang diperintahkan Tuhan. Kata berbahagia di sini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata eser, E-S-H-E-R, eser. Atau bisa diartikan juga bukan hanya berbahagia, tetapi eser itu artinya bisa diberkati, bisa berbahagia. Makanya dalam King James, Alkitab terjemahan King James itu memakai kata diberkatilah. Tapi kalau LAI memakai berbahagialah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang yang takut akan Tuhan, orang yang jalannya menurut firman Tuhan, itu adalah orang yang diberkati atau orang yang berbahagia. Amin. Orang yang takut akan Tuhan dan orang yang menurut jalan yang diperintahkan Tuhan itu adalah orang yang diberkati dan orang yang berbahagia. Orang banyak yang diberkati, tapi belum tentu bahagia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mau belajar bersama-sama. Apa itu yang namanya takut akan Tuhan dan apa itu yang namanya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan jalan yang diperintahkan Tuhan. Yang pertama kita akan belajar bersama-sama. Supaya kita dapat berbahagia, kita harus yang pertama adalah takut akan Tuhan. Takut di sini Bapak, Ibu, Saudara sekalian, takut akan Tuhan ini takut yang bukan berarti karena ada hukuman. Tetapi lebih kepada takut yang menghormati Tuhan. Bisa analoginya seperti gini, gambarannya seperti ini. Ketika kita mau ada lampu merah, kebiasaannya kita itu berhenti. Berhenti karena apa? Pertama, takut ditangkap polisi. Kedua, takut ditilang, uangnya sia-sia dibuang. Ya enggak? Coba kita rubah kebiasaan-kebiasaan itu. Bagaimana kita menjadi takut atau lebih kepada menghormati peraturan yang ada. Kalau engkau ada lampu merah berhenti bukan karena aku takut ditangkap polisi. Itu berarti kita lebih takut karena hukuman. Bukan takut karena menghormati peraturan. Begitu juga dengan takut akan Tuhan di dalam ayat ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Takut di sini lebih kepada takut yang menghormati Tuhan. Bukan kepada takut yang karena aku takut nanti kalau aku enggak sesuai dengan kehendak Tuhan, aku berdosa.
kalau aku nggak sesuai dengan firman Tuhan, aku nggak diberkati Tuhan. Jangan mencoba berbisnis dengan Tuhan. Kalau aku lakukan ini, Tuhan pasti kasih ini. Tuhan biar kasih ini. Jangan mulai berbisnis dengan Tuhan. Tuhan pengennya kita itu takut karena kita menghormati. Kita lakukan segala sesuatu ini karena Tuhan lebih dulu melakukannya untuk kita. Jangan mulai berbisnis sama Tuhan. Kebanyakan orang-orang Kristen itu mulai berbisnis. Aku mau ke gereja, aku mau pelayanan, aku mau lakukan segala sesuatu. Itu bukan karena takut akan Tuhan. Bukan karena takut karena menghormati. Tetapi lebih kepada supaya hidupku diberkati. Dan ketika hidupnya tidak diberkati, terjadilah kekecewaan dalam kehidupannya. Takut akan Tuhan di sini adalah takut yang menghormati. Kalau orang menghormati, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu biasanya memberikan tempat yang terbaik di dalam hidupnya. Sebagai contoh misalnya nih, tiba-tiba Pak Jokowi datang atau si Sultan datang ke rumah kita mau nginep. Tidak mungkin kita mau nginep terus kita kasihkan di mana ya? Oh, tidur di sini aja, di ruang tamu nanti saya kasih kasur lah. Enggak mungkin. Karena kita begitu menghormati Presiden Pak Jokowi, kita pasti, waduh Pak Jokowi datang, kita pasti akan kasih yang terbaik, tempat yang terbaik. Itu yang namanya menghormati. Begitu juga kalau kita menghormati Tuhan, bagaimana kita bisa memberi tempat yang terbaik di dalam keluarga kita. Kalau engkau adalah keluarga yang takut akan Tuhan, takut menghormati loh ya, takut menghormati Tuhan, engkau akan memberikan tempat yang terbaik di dalam keluargamu. Tuhan menjadi hal yang utama dalam dirimu. Bagaimana keluargamu itu mengutamakan Tuhan. Tuhan diberikan tempat yang spesial. Ketika keluarga kita akan mengawali hari ataupun menutup hari. Sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita lupa? Dalam masalah hidup, dalam masalah mungkin mengasuh anak, dalam masalah mungkin hubungan suami istri, sudahkah engkau mengutamakan memberi Tuhan tempat yang istimewa dalam keluarga? Dalam masalah hidupmu, sudahkah engkau melibatkan Tuhan karena engkau menghormati Tuhan? Kalau kita sudah lakukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendapatkan yang namanya berbahagia. Seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti dalam Mazmur 23 ayat 23, Mazmur 23 kan berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Dan di ayat-ayat berikutnya dikatakan, walaupun aku di dalam lembah kekelaman, ku tak takut karena engkau besertaku. Bukan masalah hidupmu itu membuat engkau dalam lembah kekelaman dan engkau kalang kabut, enggak. Ketika di situ ada pribadi Yesus, di situ ada Tuhan di dalam masalah kita, di dalam masalah keluarga kita memberikan tempat yang istimewa buat Tuhan. Walaupun dalam lembah kekelaman, kita enggak takut, kita enggak khawatir, kita enggak kalang kabut. Karena apa? Ada Tuhan di situ. Dalam segala segi kehidupan, dalam problematika keluarga yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun ada masalah seperti apa, mungkin usaha kita, mungkin pendidikan anak kita, mungkin masalah suami istri, mungkin masalah keluarga suami atau keluarga istri, kita akan merasa tenang kalau kita sudah memberi tempat yang istimewa buat Tuhan dalam keluarga kita. Walaupun aku dalam lembah kekelaman, ku tak takut.
dengan siapa kita mau berjalan. Sudahkah Tuhan kita beri tempat yang istimewa di dalam keluarga kita? Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, bagaimana sih supaya kita bisa berbahagia? Tadi setelah takut akan Tuhan, melibatkan Tuhan, memberi Tuhan tempat istimewa dalam keluarga. Yang kedua adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita baca dalam ayat 1 bagian B, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berarti hidup kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah kasih jalan, kamu jalannya ke sana, hidupmu itu seperti ini, seperti firman Tuhan. Di firman Tuhan ada, hidupmu harus sesuai dengan koridor firman Tuhan. Dan ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kita tidak melenceng, disitulah hidupmu dikatakan firman Tuhan berbahagia, diberkati. Untuk hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu perlu yang namanya komitmen. Betul nggak sih? Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian dalam menjalani kehidupan atau menjalani rumah tangga itu kan ada janji nikah. Itu perlunya yang namanya komitmen. Untuk bisa tetap sesuai dengan koridor Tuhan. Keluargaku itu keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Adalah kita perlu komitmen bersama. Ajak suamimu, ajak istrimu, ayo kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ajak anakmu, ayo kita hidup benar di hadapan Tuhan. Libatkan anak kita, libatkan istri kita, suami kita. Supaya apa? Kita bersama-sama, keluarga kita itu diberkati Tuhan. Keluarga kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Perlu komitmen. Yang namanya komitmen itu harus dilakukan terus. Kalau misalnya enggak komitmen, kita semangat di awal, ayolah misalnya kita doa. Awal 1-2 hari lama-lama hilang doanya, aduh capek, aduh masih ngantuk, aduh aku tadi lembur. Kalau di situ ada komitmen, harusnya kita mengutamakan Tuhan dan kita lakukan terus-menerus. Itu namanya komitmen. Dalam rumah tangga itu perlu namanya komitmen. Kalau enggak, ya terjadilah perceraian. Komitmen suka dan duka, sakit maupun sehat, kaya ataupun miskin. Dan itu perlu komitmen. Dan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan yang kedua adalah selain komitmen kita perlu yang namanya kesetiaan. Komitmen itu dalam diri, oke, aku harus komit benar-benar. Nah, kesetiaan itu lebih kepada aksinya. Dalam setiap hari kita harus setia. Dalam setiap hari apakah kita sudah melibatkan Tuhan? Itu perlu kesetiaan. Dalam setiap hari apakah keluarga kita, hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu perlu kesetiaan. Yang ketiga, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adalah perlu iman. Kenapa? Kadang-kadang ada sebuah lagu mengatakan, jalanmu tak terselami. Kadang-kadang kita nggak tahu, ini apa sih maksud Tuhan? Kenapa sih keluargaku dikasih masalah seperti ini? Kenapa sih masalah bertubi-tubi nggak selesai? Dan disitulah diperlukan iman. Iman apa? Setiap rancangan Tuhan, firman Tuhan, rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu perlu kita imani. Kita juga harus mengimani bahwa setiap masalah yang terjadi dalam keluarga kita, tadi saya di awal sudah katakan, itu membentuk karakter kita. Itu adalah proses yang harus kita alami. Di situ perlu iman. Kita perlu iman. Oh ya, ini maksudnya Tuhan. Ya, ini harus yang harus saya alami dan Tuhan mau kemuliaan Tuhan dinyatakan sangat besar dalam kehidupan keluarga kami. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Di Mazmur 128 ayat 1 sangat jelas sekali. Inilah yang menjadi dasar bagaimana keluarga parents itu bisa happy, kids juga happy. Dasarnya adalah hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah keluargamu takut akan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam keluarga. Yang kedua adalah biarlah hidup keluargamu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkat dan eser itu, berkat ataupun kebahagiaan sudah pasti menjadi milik kita. Amin. Kita tundukkan diri, kita masuk dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar lagi Tuhan, bagaimana hidup keluarga kami adalah hidup yang takut akan Tuhan. Bagaimana hidup keluarga kami, hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila kami sudah mulai bosan untuk melibatkan Engkau dalam keluarga kami. Kami sudah mulai renggang untuk melibatkan Engkau dalam keluarga kami Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan, mungkin keluarga kami sudah melenceng sedikit, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena situasi dan kondisi Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus selalu membimbing kami, baik hamba-Mu, baik jemaat KMDM, supaya hidup kami selalu disempurnakan, hidup kami diberi kekuatan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom jemaat KMDM yang dikasihi Kristus, terima kasih telah mengikuti ibadah online di bulan Januari ini. Dan juga terima kasih untuk Bapak Yavo atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan untuk kita semua. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan untuk KMDM, silakan bisa dikirim melalui rekening kami atas nama Novida Triani di rekening BCA di bawah ini. Ulang tahun kelahiran bulan Januari, tanggal 3 Januari Bapak Ibnu Atmaja, tanggal 4 Januari Ibu Heni Ernawati, tanggal 5 Januari Ibu Supatmi, tanggal 11 Januari Bapak Ian Thomas, dan 20 Januari Ibu Ruth Bunga. Dan ulang tahun pernikahan bulan Januari, tanggal 31 Januari Bapak Widodo dengan Ibu Nining. Jemaat yang berulang tahun kelahiran, serta ulang tahun pernikahan, kami segenap pengurus KMDM mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati. Tetap selalu semangat dimanapun kita berada, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, senantiasa berdoa kepada Tuhan sehingga kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di bulan Februari. Saatnya kembali berkumpul, penuhi panggilannya, siapkanlah hatimu. Tiada perbedaan bagiku, kita keluarga muda dan dewasa muda, melangkah bersama dalam kasih-Nya. Kita saudara seiman dalam Tuhan, rasakan hadirat-Nya, tak berkat anugerah-Nya tercurah. Layanilah Tuhan dan sesama dalam setiap waktu, bersama KMDM, bersama KMDM, bersama KMDM. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat persekutuan yang indah. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan.
Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar-Mu saja, pendengar firman-Mu saja. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan hidup kami menjadi teladan bagi orang lain. Hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Yesus, Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam rekaman ini Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat KMDM dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau mengerti setiap pergumulan mereka, Engkau mengerti setiap isi hati mereka Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati anak cucu mereka, Engkau berkati usaha mereka, Engkau berkati studi mereka, Engkau berkati bisnis mereka Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, tentram damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kekuatan perlindungan, penghiburan dari Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.